Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona. Pemeriksaan laboratorium kita menambah lagi 2 kasus positif. Semua harus menggunakan masker. Wajib masker ini sekarang diterapkan oleh pemerintah. Rumah sakit rujukan overload, jumlah angka positif COVID-19 terus melonjak. Akibat pandemi COVID-19, sebanyak 3,05 juta orang pekerja Indonesia di PHK dan dirumahkan. Organisasi Buruh Dunia International Labour Organization atau ILO menyampaikan dampak pandemi COVID-19 terhadap lapangan kerja kini jauh lebih besar dari yang dikhawatirkan sebelumnya. Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19, Presiden menyatakan saat ini yang paling dibutuhkan adalah meningkatkan konsumsi rumah tangga dan mendorong UMKM bergerak. Halo, gue Sabrina. Gue sekarang lagi kerja di perusahaan startup yang ada di Jakarta. Gue kerja di sana sebagai staf HR. Tiap hari gue ketemunya laptop mulu. Tiap hari juga gue harus koor sama manajer HR buat ngomongin karyawan-karyawan. Selama pandemi gini, gue tetap harus kerja mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Bosen gak tuh? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia. Saya seorang guru bahasa Indonesia di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Saat ini saya mengajar murid kelas 2 sekolah dasar selama 1 tahun. Namun karena pandemi datang, saya diharuskan mengajar dari rumah, sedangkan murid-murid belajar dari rumah. Sebagai seorang guru SD, saya diharuskan untuk bisa menjadi kreatif dan inovatif selama mengajar. Salah satunya adalah dengan menyajikan materi pembelajaran dalam bentuk PowerPoint untuk memudahkan siswa melihat ketika pembelajaran daring. Dilengkapi juga dengan animasi lucu, karena siswa kelas 2 itu kan masih senang ketika presentasi yang disajikan lebih berwarna dan ada kartun-kartun yang bisa dilihat. Meskipun begitu, banyak juga keluhan yang saya terima dari para wali murid selama pembelajaran daring. Di antaranya, murid susah untuk fokus karena lingkungan rumah yang kurang mendukung, serta kondisi rumah murid sendiri yang tidak memungkinkan, juga murid-muridnya sendiri yang kurang mood mengikuti pelajaran daring. Selain itu, saya juga harus tetap menyelesaikan tugas-tugas yang saya punya, juga menanggapi berbagai keluhan dari wali murid. Saya juga harus menyelesaikan urusan rumah tangga. Semua hal itu kadang juga terlalu banyak sih dan membuat saya jadi stres. Halo millennials, apa kabar nih semuanya? Semoga selalu sehat-sehat ya dimanapun kalian berada. Gimana nih millennials? Lihat fenomena barusan, banyak nggak sih yang relate sama keadaan kalian sekarang ini? Gimana hari-hari kalian selama pandemi? Nggak kerasa banget ya, COVID-19 ini udah nyebar sejak bulan Maret lalu di Indonesia. Kalau dihitung-hitung mungkin sekitar 8-9 bulan kali ya kita udah merangin COVID ini. Nah, karena adanya pandemi ini, hampir seluruh kegiatan lumpuh waktu itu. Semua yang sekolah, yang kerja, penerbangan, ekonomi, pokoknya semua deh jadi pada lumpuh dan gak bisa berjalan dengan semestinya. Nah, untuk para pekerja yang kerjanya gak di rumah sakit atau yang masih bisa dikerjain di rumah, otomatis berubah jadi WFH atau bahasa kerennya work from home. Setiap hari ngelakuin apa-apa di rumah.
meeting di rumah, ngerjain laporan di rumah, sampai deadline pun dari atasan semuanya di rumah. Mau keluar dan ngerjain laporan ke coffee shop juga nggak bisa. Nah, millennials, kalian tahu nggak sih, berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas 2019, tercatat ada 127 juta pekerja di Indonesia, yang mana 36-65% diantaranya adalah pekerja milenial di berbagai bidang yang berumur 24 sampai dengan 39 tahun. Lalu, ada sebanyak 500.000 pekerja diantaranya mengalami stres kerja dan sebagian besar di antara mereka mengalami kecemasan hingga depresi berat. Nah, yang lebih mengejutkannya lagi, persentase sebesar 88% menunjukkan bahwa generasi milenial adalah mereka yang seringkali mengalami stres kerja di masa pandemi loh. Sebelum masuk ke tips and trick dalam menghadapi stress at work, kita mau kasih tahu ke kalian dulu nih, apa aja sih faktor penyebab stres kerja? Menurut Gibson, ada 4 faktor penyebab terjadinya stres. Stres terjadi akibat dari adanya tekanan atau stresor di tempat kerja. Stresor tersebut yaitu 1. Stresor lingkungan fisik. Dapat berupa sinar matahari yang kurang atau berlebihan, kebisingan yang ada di tempat kerja, temperatur terlalu panas atau terlalu dingin, dan udara yang kotor bisa menjadi stresor lingkungan kamu nih milenial. 2. Stresor individu. Dapat berupa konflik peranan, keterpaksaan peranan, beban kerja berlebihan, tanggung jawab terhadap orang lain, biasanya terjadi antara atasan dengan bawahan, tidak ada kemajuan karir, dan rancangan pengembangan karir sehingga mungkin kamu merasa stuck dan stres mengenai apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. 3. Stresor kelompok. Dapat berupa hubungan yang buruk dengan rekan kerja, bawahan, hingga atasan. 4. Stresor keorganisasian. Dapat berupa tidak adanya partisipasi individu dengan organisasi atau perusahaan tempat bekerja, struktur organisasi, tingkat jabatan, dan ketiadaan kebijakan yang jelas. Nah, sekarang kalian sudah mulai tahu kan nih kira-kira stresor mana ya yang membuat kalian stress at work? Hey generasi milenial, tapi kalian udah tahu belum sih gimana cara menghadapi stres kerja selama pandemi, terutama buat kalian yang lagi WFH nih? Kita di sini akan menunjukkan kepada kalian gimana sih caranya dealing with stress at work during pandemic. Here we go! Track your stressors adalah hal paling awal yang harus kamu lakukan agar kedepannya kamu lebih waspada akan aktivitas-aktivitas mana yang menyebabkan kamu stres kerja. Kamu bisa membuat jurnal selama 1-2 minggu, catatkan kegiatan kamu setiap hari selama waktu yang kamu tentukan, kemudian catat pula reaksi apa yang kamu keluarkan setiap melakukan aktivitas tersebut, seperti pikiran, perasaan, dan informasi yang kamu dapatkan. Dengan kamu mencatat, kamu bisa mengetahui pola di antara stresor dan strategi apa yang akan kamu lakukan ke depannya ketika menghadapi hal yang serupa. Awali pagi harimu dengan sesuatu yang positif. Terdengar sangat klise kan? Tapi aku yakin sebagian dari kalian seringkali melewatkan hal ini. Kamu terburu-buru bangun, tidak sempat sarapan hingga mempercepat aktivitasmu untuk siap-siap Zoom meeting. Pikiran di pagi hari yang semestinya tenang, tanpa ada pikiran yang kalut, menjadi porak-poranda, karena kamu sendiri tidak bisa mengawali harimu secara tenang dan positif. Sebisa mungkin, awali harimu dengan bangun lebih awal. Rencanakan kegiatanmu dengan membuat timetable tentang apa saja yang akan kamu lakukan hari itu. Sarapanlah dengan makanan yang sehat. Jika kamu tidak suka makanan berat di pagi hari, jus buah akan membuat pagi harimu menyenangkan. Pikirkan sesuatu yang baik. Kamu tidak perlu memikirkan wajah galak bos saat meeting, laporan yang menumpuk di ujung meja kamar, atau bahkan rekan karyawan yang tidak kunjung membalas email pekerjaan. Jika kamu mengawali pagi harimu dengan pikiran yang positif, itu akan membuat kamu bersemangat menjalani hari dan mengerjakan tiap-tiap laporan di hari itu secara happy. Be organized. Jadi teratur bagi sebagian orang memang susah. Apalagi jika kamu dari awal tidak suka menjalankan suatu hal secara tersusun dan terencana dengan rapi. Eits, tapi tunggu dulu. Jadi teratur dan merencanakan ini itu tidak sepenuhnya membosankan kok. Dengan merencanakan kegiatan kamu tiap harinya, kamu bisa mengurangi stres kerja. Kok bisa sih?
Kamu jadi bisa mempersiapkan strategi sebelum kamu mulai melakukan sesuatu. Semisal kamu akan melakukan meeting dengan supervisor, kamu akan mencari tahu apa yang akan kamu presentasikan nantinya dan bagaimana cara menyampaikannya dengan baik. Dengan begitu, kamu akan mengurangi semprotan supervisor terhadap kamu sebagai staff. Also, pekerjaan yang kamu lakukan jauh lebih efisien daripada biasanya. Sometimes you need to forget to multitask. Multitasking atau mengerjakan beberapa aktivitas secara bersamaan pernah digembar-gemborkan sebagai cara yang bagus untuk memaksimalkan waktu seseorang dan menyelesaikan lebih dari satu hal dalam satu waktu. Tapi sadar nggak sih kalian, hei generasi milenial, kalau multitasking ini bukan hanya tentang membagi waktu saja, tetapi bagaimana kalian melaksanakan dan menyelesaikan semuanya dalam satu waktu secara perfect. Hal ini yang kemudian membuat kamu stres. Banyak dari kalian yang tidak bisa menyesuaikan ritme kerja, terganggu, dan perasaan lelah muncul ketika kamu memecah fokus. It doesn't work well for certain people. Alih-alih melakukan banyak tugas secara bersamaan, cobalah untuk menyusun pekerjaan mana yang lebih penting, atau susun pekerjaan sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. Dengan kamu menyelesaikan pekerjaan satu persatu, kamu bisa lebih fokus dan meluangkan waktu sepenuhnya untuk satu tugas, serta pekerjaan yang kamu lakukan jauh lebih maksimal jika dibandingkan dengan pekerjaan yang kamu lakukan ketika multitasking. Set your own boundaries, batasan antara dunia kerja dan kehidupan pribadi. Beberapa di antara kalian mungkin menggabungkan di antara keduanya. Tapi, apa kalian sadar bahwa seharusnya terdapat sekat di antara keduanya? Dalam dunia modern saat ini, kamu bisa merasakan tekanan terus-menerus selama 24 jam sehari. Kamu bisa membuat peraturan seperti berikut. Tidak memeriksa email ketika malam hari di rumah, tidak menjawab telepon kantor saat makan malam bersama keluarga, dan tidak membawa pekerjaan kantor ke rumah. Meskipun beberapa orang membeli preferensi menggabungkan kehidupan di antara keduanya, baik dunia kerja dan kehidupan pribadi, memberikan batasan yang jelas antara dua hal ini dapat mengurangi potensi konflik kehidupan kerja dan stres yang menyertainya. Take your time and you need to relax. Isi ulang tenaga yang kamu keluarkan selama bekerja menjadi penting untuk menghindari efek negatif dari stres dan kelelahan. Proses pemulihan stres ke fungsi semula juga membutuhkan waktu loh. Kamu membutuhkan beberapa periode waktu tertentu untuk tidak terlibat dalam aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan. Jangan biarkan hari liburmu sia-sia. Pergunakan dengan baik. Kamu bisa menonton drama atau serial yang kamu sukai. Memasak makanan favoritmu juga bisa, atau melukis, atau juga bermain bersama hewan peliharaan. Ketika kamu kembali bekerja, perasaan akan kembali segar dan siap untuk melakukan yang terbaik. Bersantai tidak hanya tentang kamu keluar, pergi ke suatu tempat baru, tapi meditasi dan latihan pernapasan juga bisa menjadi salah satu cara bersantai. Ketika kamu stres dengan pekerjaan, luangkan sebentar dari waktumu untuk meditasi selama 5-10 menit. Latih pernafasanmu agar dapat mencairkan stres. Reducing negative thoughts. Pikiran negatif memang tidak dapat kita hindari, tapi ada baiknya jika kita mencoba mengurangi dan membiasakan diri untuk tidak selalu berpikir negatif. Apalagi jika kamu bekerja di bawah tekanan atasan dan rekan kerja lain. Tidak jarang kan ada kata-kata yang tidak enak keluar dari orang di lingkungan kerja kita. Jika kamu terus berpikir negatif, kalimat tersebut akan terus-terusan membuat kamu jadi salah mengartikan situasi loh. Mungkin saja kamu beralih ke kesimpulan negatif kayaknya bos merasa aku bukan orang yang kompeten deh. Atau mungkin bisa yang lainnya. Kalau hal ini terjadi terus-menerus, kamu bisa aja jadi meragukan kemampuan yang kamu miliki. Maka dari itu, cobalah untuk membiasakan diri mengurangi pikiran-pikiran negatif. Bicarakan masalah pekerjaan dengan supervisor atau HR. Kesehatan karyawan telah dikaitkan dengan produktivitas di tempat kerja. Atasan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendorong kesejahteraan karyawan. Ketika kamu melaporkan permasalahan pekerjaan ke supervisor atau HR,
Tujuan bukan untuk membuat daftar keluhan karyawan, tetapi menghasilkan rencana yang efektif untuk mengelola penyebab stres yang dirasakan karyawan, sehingga kedepannya karyawan bisa melakukan yang terbaik di tempat kerja. Jadi ketika kamu membicarakan permasalahan dengan supervisor atau HR, kamu setidaknya telah mengurangi stres kerja yang kamu rasakan dengan bercerita kepada orang lain. Dapatkan dukungan dari orang terdekat. Menerima bantuan dari sahabat, anggota keluarga, hingga pasangan dapat meningkatkan kemampuan kamu untuk mengelola stres. Dengan mendapatkan dukungan, kamu bisa menceritakan kepada mereka mengenai hari-harimu di tempat kerja dan masalah apa yang kamu hadapi di pekerjaan. Mungkin dari mereka ada yang bisa memberikan saran bagus sehingga kamu bisa menerapkannya dalam pekerjaan serta kamu bisa mengurangi stres yang kamu rasakan. Beberapa program dukungan mungkin dilaksanakan oleh perusahaan atau organisasi tempat kamu bekerja adalah informasi konseling online, rujukan ke profesional yang menangani kesehatan mental, atau jika memang kamu mendapatkan diagnosa tertentu, kamu bisa sekaligus mendapatkan pertolongan. Mengubah perilaku tidak sehat yang ada dalam dirimu juga bisa loh. Dengarkan musik favoritmu. Mendengarkan musik menawarkan banyak sekali manfaat dan dapat menjadi cara yang efektif untuk menghilangkan stres sebelum, selama, dan setelah bekerja. Memainkan lagu yang membangkitkan semangat bisa membantu kamu memulai hari dengan perasaan yang lebih siap untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitarmu, baik itu rekan kerja, anggota keluarga, bahkan atasan. Kamu juga bisa mendengarkan musik favoritmu dalam perjalanan pulang atau setelah menyelesaikan laporan pekerjaan di rumah, dapat membantu kamu menenangkan diri setelah menghabiskan waktu seharian untuk bekerja. Nah, yuk kita sekarang bareng-bareng dengerin lagu yang satu ini. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming up tails, heads on a science apart. Nobody said it was easy. Oh, it's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. Nomor 11. Stay away from conflict and make a good friends. Konflik interpersonal akan berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan emosional kamu selama bekerja. Sulit memang untuk menyesuaikan satu orang dengan orang lain, tapi kamu bisa kok dengan mencoba untuk menerapkan toleransi antar rekan kerja dan jangan terlalu banyak ikut campur urusan rekan kerja yang lain. Bukannya tidak peduli, tapi coba untuk membatasi apa yang akan kamu ceritakan kepada rekan kerja.
Kemudian, jangan bergosip yang berlebihan dan jangan pula terlalu banyak mengungkapkan pendapat pribadi mengenai hal-hal sensitif seperti agama dan politik. Keduanya merupakan topik rawan yang bisa menimbulkan konflik. Jika memungkinkan, coba untuk hindari orang yang tidak bisa bekerja sama dengan baik atau mereka-mereka yang kurang bisa menghargai orang lain. Jika kamu bertemu dengan sebuah konflik, pastikan kamu telah mengetahui cara menanganinya dengan tepat. Nomor 12, set up your workplace. Untuk bisa bekerja dengan baik dan menyenangkan, lingkungan kerja juga harus bisa memberikan kesan nyaman pada pekerjanya. Salah satu contohnya adalah set up your workplace senyaman mungkin dan sebaik mungkin. Namun, di tengah pandemi seperti ini, banyak dari kita yang harus bekerja dari rumah atau work from home. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa bekerja dari rumah tapi tetap menyenangkan? Kamu bisa meletakkan beberapa tanaman kecil untuk membuat meja kerja dan sekitarmu menjadi lebih hijau. Hal seperti itu bisa memperbaiki kualitas udara di sekitar kamu. Selain itu, sediakan botol minuman agar kamu stay hydrated selama bekerja supaya kamu bisa tetap fokus. Nomor 13, kerja cerdas bukan kerja lebih keras. Kerja lebih cerdas itu artinya kamu bisa memprioritaskan pekerjaan yang akan kamu lakukan. Prioritaskan tugas dari yang paling penting hingga yang kurang penting. Jika kamu bekerja keras pada sesuatu yang sebenarnya merupakan hal sepele, mengapa kamu harus melakukannya dengan kapasitas maksimal jika dengan kemampuan minimal saja sudah kamu bisa lakukan? Ingat, generasi milenial itu kerja secara cerdas, bukan kerja lebih keras. Nomor 14, try to challenge yourself. Set your own goals dalam pekerjaan kamu. Mencoba untuk tidak bermalas-malasan dan melakukan tugas-tugas yang melampaui batas goals yang telah kamu tentukan, serta menjadi pribadi yang lebih aktif. Kemudian, apresiasi setiap tugas yang melebihi goalsmu sebagai bentuk reward terhadap hasil kerja kerasmu ya. Yang ke-15, help others. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang membantu orang lain melalui aktivitas seperti relawan dan bekerja dalam sebuah komunitas akan jauh jadi lebih tangguh dibandingkan individu lain. Jika kamu tidak punya waktu untuk menjadi relawan, kamu bisa berbuat baik kepada orang di sekitarmu. Contohnya seperti menolong tetangga, membuatkan sarapan kepada satpam perumahan, atau membantu tukang sampah yang setiap pagi mengambil sampah rumahmu. Apapun bisa kamu lakukan selama itu bisa menolong orang lain. Moving to the next tips adalah berdamailah dengan dirimu sendiri. Nah, ketika kamu ngerasa kalau misalkan kamu belum bisa mencapai bare minimum dari tugas-tugas kantor yang kamu punya, kita harus banget tuh minta maaf sama diri sendiri dan juga gak terlalu menyalahkan diri kita sendiri. Nobody's perfect, they say. Nah, mungkin memang suasana hati atau suasana di sekitarmu bisa membuat kamu gak nyaman dalam menyelesaikan tugas-tugasmu. Coba kita tenangkan diri dulu dan coba untuk memahami mengapa sih bisa kayak gitu, kenapa sih aku kayak gitu. Terus, coba mulailah tugas baru dengan pemahaman yang berbeda, karena akan selalu ada kesempatan baru ketika kamu memang bersungguh-sungguh. Semua tugas itu gak bakal selesai dengan sendirinya kan, millennials? Next, ada meditasi. Nah, ini nih salah satu cara untuk healing kalian, yaitu dengan cara meditasi. Kalau katanya Om Jim Winston sih, seorang psikoterapis dan juga praktisi konselor karir di Washington, cara kita untuk ngejaga ketahanan psikis kita selama pandemi ini bisa dengan ngelakuin meditasi, guys. Juga dengan mengurangi paparan-paparan berita yang berlebihan dan coba deh kalian mendengarkan hal-hal yang bikin kalian bahagia. Selain itu, kalian juga bisa berolahraga, mendengarkan musik, dan juga meluangkan waktu untuk dirimu sejenak. Millennials, sekarang kita mau ajak kalian buat meditasi bareng-bareng ya. Nggak perlu susah-susah kok. Diikuti dengan sound berikut, perlahan kita kosongkan pikiran dan hirup nafas melalui hidung. Tahan sebentar, lalu hembuskan nafas melalui mulut.
Next is problem solving skill, a must-have skill. Problem solving atau pemecahan masalah adalah salah satu strategi mengatasi stres yang paling apik dan juga efektif bagi setidaknya seluruh karyawan yang bekerja. Hal ini melibatkan cara tentang bagaimana sih seseorang karyawan itu sebagai individu mengambil langkah-langkah spesifik ketika dia mendekati rintangan atau tantangan dalam dunia kerja. Kemampuan ini meliputi mendefinisikan masalah yang dialami, melakukan brainstorming solusi potensial sebuah masalah, mengurutkan solusi mana yang paling efektif hingga kurang efektif, mengembangkan rencana tindakan, dan juga menguji solusi yang sebelumnya telah dipilih. Millennials, tips selanjutnya ini yang paling penting loh, yaitu get enough sleep. Ini kebiasaan kecil yang sering kalian lupakan, get enough sleep. Menurut penelitian Harvard Medical School, kurangnya tidur bisa menjadi salah satu faktor penyebab stres loh millennials. Itu dikarenakan kurangnya tidur dapat menghambat kemampuan kita untuk mengatasi stres dalam jumlah normal dan juga berdampak negatif pada suasana hati loh. Last but not least, always express your gratitude. Emang ya millennials, banyak banget hal-hal yang bisa kita kendalikan. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada beberapa hal yang nggak bisa kita kendalikan. Nah, kondisi pandemi seperti sekarang ini bukanlah salah pihak siapapun. Kita semua sebagai suatu bangsa harus bisa bersama-sama berperang untuk melindungi satu sama lain. Ayo kita coba untuk mengingat bahwa Tuhan adalah zat yang maha kuasa dan juga maha mengendalikan. Kita semua harus tetap tenang di masa pandemi ini dan gak lupa diimbangi juga dengan berbagai upaya preventif. Penting banget nih millennials bagi kita untuk tetap bersyukur, meningkatkan kesabaran, serta berikhtiar dalam menghadapi situasi ini. Selalu ucapkan atau tulis rasa syukur yang kamu rasakan karena gak semua orang bisa merasakan privilege untuk dapat bekerja dari rumah ataupun merasakan kebersamaan dari keluarga loh millennials. Nah, jadi gimana nih millennials? Tips-tips yang udah kita sebutin tadi bisa banget kan buat kalian terapin di rumah? Millennials jangan lupa ya buat selalu pilih tips yang memang cocok dan juga nyaman buat kalian. Jangan maksain loh millennials. Semua orang emang terdampak oleh pandemi ini. Nggak ada salahnya buat kita to always remain positive dan bisa berguna juga bagi orang lain. Dengan begitu, kita bisa saling meringankan beban yang kita semua pikul bersama. Millennials, kalian udah punya rencana apa nih kalau pandemi ini berakhir? Ada yang udah siap buat traveling? Atau mungkin punya rencana lain? Yuk mari kita semua berharap dan juga bergotong royong untuk mengupayakan yang terbaik agar bumi tempat kita tinggal cepat sembuh seperti sedia kala. Ibu Pertiwi sedang dalam masa pemulihan, begitu juga dengan kita. Semua perubahan ini nggak lain adalah agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan juga lebih kuat ke depannya. Stay safe and stay healthy ya millennials. Bye!